Gerindra setuju penggunaan hak angket Dewan. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi faktual dan menarik lainnya untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya Primer Fantari, berikut berita Jember selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama. Akibat guyuran hujan deras, banjir luapan kembali terjadi di Dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember. Banjir ini mengakibatkan 5 RT dan ratusan rumah terendam air setinggi 7 cm. Ratusan rumah warga yang ada di 5 RT di Dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan terendam air setinggi 70 cm. Ratusan rumah warga terendam air dikarenakan dampak banjir luapan karena intensitas hujan sangat tinggi sejak sore hari. Meski banjir merendam rumah warga, namun tak satupun warga bersedia dievakuasi. Mereka kebanyakan memilih tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Sedikitnya rumah yang terendam banjir sebanyak kurang lebih 400 rumah. Berapa pemukiman warga yang terendam banjir luapan? Untuk saat ini luapan banjir di Desa Glundengan meliputi RT 35, 36, 37, 38, dan 39. Terkena dampak banjir ada sekitar 584 kakak. Meski banyak warga yang malam ini tidak mau dievakuasi, namun pemerintah desa bersama jajaran kepolisian dan TNI serta dibantu Forum Keamanan atau Forkam terus melakukan penjagaan ditakutkan debit air semakin tinggi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, inisiator aksi 212 Gus Chef menegaskan bahwa demonstrasi besar-besaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari mendatang adalah murni untuk memperjuangkan masyarakat Jember karena kinerja Pemkab selama beberapa tahun terakhir dinilai memburuk. Menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan dilaksanakan di depan Pemkab Jember pada tanggal 21 Februari mendatang, Kiai Ayub Syaiful Rizal yang merupakan pengasuh pondok pesantren As-Siddiq Putri sekaligus inisiator aksi 212 di Jember menegaskan bahwa rencana unjuk rasa 21 Februari mendatang adalah murni untuk memperjuangkan masyarakat Jember. Karena kinerja Pemkab selama beberapa tahun terakhir dinilai cenderung memburuk, seperti pelaksanaan dana pembangunan yang rendah, polemik data guru ngaji, kekosongan jabatan sekda definitif, persoalan gaji guru honorer, dan lain-lain. Oleh karena itu, Gus Syaif berharap semua elemen masyarakat seperti guru ngaji, DTT PTT, tukang becak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bisa ikut bersama-sama menyampaikan aspirasi sekaligus mengingatkan kepada Bupati. Saya dengan keterbatasan saya bismillah, karena tidak ada niatan jelek. Ini semuanya untuk Jember, untuk masyarakat Jember, bukan untuk saya. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa tujuan besar saya hanya ingin mengingatkan, tidak hanya mengingatkan, tapi sudah peringatan keras. Barusan ada SMS masuk, Gus, kalau bupatinya itu kan berangkat dari sampean, Gus. Justru ini beban moral bagi saya. Berangkat daftar dari rumah saya, launching di rumah saya. Kalau santrinya nakal kan mestinya diingatkan. Wis gak ngrungokno. Saya beri masukan gak dirungokno. Makanya spontan saya keluar dari Nasdem agar tidak saya terikat oleh aturan-aturan perpartaian. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, DPC Partai Gerindra Jember menginstruksikan kepada fraksinya di DPRD untuk mengakomodir desakan masyarakat terkait penggunaan hak angket dewan atas sejumlah buruknya kinerja Pemkab Jember. Sebagai wakil rakyat, DPRD dinilai sudah seharusnya mengakomodir seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat, termasuk desakan penggunaan hak angket dewan atas sejumlah persoalan pemerintahan. Oleh sebab itulah, Ketua DPC Partai Gerindra Muhammad Khatib menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksinya di parlemen untuk berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena Khatib meyakini rencana aksi 212 bukanlah tanpa alasan, melainkan rakyat mulai gerah dengan kepemimpinan Bupati Faidah yang selama ini belum membawa perubahan yang diinginkan masyarakat luas. Kalau ujung-ujungnya angket, itu hal yang wajar dong kalau DPR nanti menanggapi di situ. Karena berarti ketika masyarakat menggunakan kekuatan semacam itu, berarti kan ada persoalan. Sudah menjadi sewajarnya ketika anggota dewan yang merupakan representasi wakil rakyat akan menuruti itu, gitu loh. Ada apa? Ini kan akan dilihat karena dewan sudah merespon. Meskipun DPR tidak ada gaji, no problem, silahkan ada gaji. Tetapi saya minta ke fraksi Gerindra, tidak ada gaji, tidak apa-apa. Yang jelas dewan bukan pekerjaan tetapi lembaga perjuangan. Sebelumnya, inisiator aksi 212 Kiai Ayub Syaiful Rizal atau Gus Syaif menegaskan, aksi yang akan dilakukan pada tanggal 21 Februari mendatang itu juga akan mendesak DPRD Jember untuk menggunakan hak-hak konstitusinya guna menyikapi persoalan di Kabupaten Jember. Sebab selama ini Gus Syaif memandang DPRD terlalu lemah terhadap pemerintah daerah, sehingga Pemkab acap kali menabrak aturan perundang-undangan. Dampaknya dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Jember mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, ratusan atlet wusu bersaing di kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2018. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Tajuk Berita Jember. Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV Ne Wong Jember. Terima kasih saya ucapkan Anda masih setia bersama kami dalam Tajuk Berita Jember. Ratusan atlet senior dan junior dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur hari ini mengikuti kejuaraan provinsi yang bertempat di Gor Garuda Kabupaten Jember. Acara yang digelar selama 3 hari ini juga sebagai ajang pencarian bakat terbaik atlet wushu di Jawa Timur yang nantinya bisa mengikuti kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Dengan tema kejuaraan profesional wushu Kapolres Kap Jember ini diharapkan menjadi alat sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi muda agar melakukan kegiatan positif daripada melakukan tindakan negatif seperti kenakalan remaja ataupun narkoba. Untuk itu Polres Jember sangat mendukung acara tersebut, apalagi dengan antusiasme peserta yang datang dari seluruh penjuru Jawa Timur, nantinya juga mampu mengangkat nama Jember di kancah olahraga nasional. Memang dalam hari ini menggunakan nama Kapolres Kap dalam pertandingan wushu karena memang pada prinsipnya semua olahraga itu baik, mendidik bagaimana diri kita memiliki jiwa sportif. Terlebih lagi ini kejuaraan yang melingkup Jawa Timur sehingga berbagai kabupaten akan datang. Di sini kita melihat bagaimana setiap peserta itu memiliki jiwa kompetisi, memiliki mental juara dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi juara, mendidik dirinya sebagai disiplin. Ini menurut saya suatu hal yang positif, terutama bagi anak-anak muda,
sehingga terbebas dari kenakalan-kenakalan remaja. Dan hal-hal seperti ini sifatnya positif dan harus kita dukung. Kampanye sendiri apa bagi atlet Jember sendiri? Atlet Jember kita lihat tadi cukup banyak, dan ini bisa merangsang anak-anak muda yang lainnya untuk sama-sama bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang diantaranya adalah kejuaraan bela diri. Dan nantinya untuk yang juara ini bisa digunakan untuk bekal dalam hal dia mau menjadi anggota Polri, ini mendapatkan training-training atau pelatihan khususnya bagi anak-anak muda yang berprestasi, baik itu pendidikan di akademis maupun agama maupun lomba-lomba olahraga seperti ini. Sementara itu, Ketua Wushu Garuda Jember berharap atlet tuan rumah mampu berbicara banyak di kejuaraan ini. Karena selain memperebutkan trofi bergengsi, kejuaraan ini juga digunakan untuk seleksi atlet Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan dukungan pemerintah daerah kepada Wushu di Jember lebih besar lagi untuk pengembangan fasilitas atlet. Mengingat di beberapa kejuaraan Wushu Jember banyak mendapatkan medali dan cukup disegani di Jawa Timur. Dengan adanya Kerjuprov kali ini, di mana untuk membangkitkan atlet-atlet yang selama ini agak vakum ya, karena sudah 18 tahun tidak ada kejuaraan provinsi, terutama se-Jawa Timur. Jadi pertama ini diadakan di Jember, mudah-mudahan di kemudian hari diikuti oleh kota-kota yang lain. Mudah-mudahan ya yang diharapkan adalah semua prestasi, di mana dalam Kerjuprov ini kalau yang juara 1, 2 maupun 3 akan dikirim ke kejuaraan nasional dulu di Jakarta. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, penanaman padi melalui konsep kemitraan dengan perusahaan bibit dinilai akan lebih menguntungkan petani karena penjualan hasil panen dipastikan akan dibeli oleh perusahaan. Seluas 26 hektar tanaman padi yang ada di Desa Gelundengan dan Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan ini merupakan tempat pelaksanaan konsep kemitraan antara petani dengan salah satu perusahaan pertanian yang ada di Indonesia. Pola kemitraan tersebut dinilai sangat membantu para petani Kecamatan Wuluhan karena selain pengadaan bibit digratiskan, hasil panen nantinya akan dibeli perusahaan dengan harga Rp12.000 per kilogram. Namun perawatan padi khusus tersebut tidaklah sembarangan karena padi nantinya akan diperuntukkan untuk bibit padi nasional. Pola tanam dan teknologi tanam ini ada perbedaan dengan menanam padi biasa karena ini disiapkan untuk benih nasional. Jadi kebutuhan benih nasional akan disuplai dari petani di salah satunya di Dusun Dukuh, Desa Duku Dempok, dan Dusun Sumberjo, Desa Gelundengan. Ini ada seluas berapa hektar? Luasan yang tahun pertama ini, musim tanam pertama, kurang lebih ada 26 hektar. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, siswa sekolah menengah pertama berhasil menciptakan roket air dengan jarak jangkauan 400 meter lebih. Roket air ini dimodifikasi sedemikian rupa dengan bahan dasar bekas botol air mineral dengan pemberian air pada tekanan yang telah ditentukan. Penasaran seperti apa? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Siswa dari SMPN 7 Jember berhasil membuat roket air yang memiliki kelebihan mampu melesat hingga jarak ratusan meter. Dan benar saja, saat diuji coba di halaman sekolah mereka, roket air tersebut mampu melesat hingga jarak terjauh. Bahkan beberapa roket hilang karena tak terdeteksi jangkauannya. Roket air ini dibuat dengan bahan sederhana dari barang-barang bekas, yakni bekas botol air mineral, gabus, besi bekas, karpet, penjepit, dan lem. Barang-barang tersebut dimodifikasi untuk jarak terjauh dengan menentukan bobot roket, takaran air, dan tekanan udara yang sudah diseimbangkan. Sehingga saat diluncurkan, roket terlontar sempurna dan menjangkau jarak terjauh.
Atas temuannya ini, kelompok siswa SMPN 7 Jember tersebut meraih juara 1 dan 2 dalam lomba roket air se-Karisidenan Besuki yang dihelat oleh kelompok guru fisika Sekolah Menengah Kejuruan Banyuwangi yang dipusatkan di ruang terbuka hijau Maron Banyuwangi. Muhammad Yogi Mahardika, siswa, mengaku senang dan tidak menyangka dapat menjuarai lomba roket ini. Ia bersama 6 temannya dalam satu kelompok kerja mampu menggondol juara 1 dan 2 untuk kategori roket air terjauh dan tertinggi. Adik, ini sulit nggak untuk membuat roket air ini sampai bisa juara pertama ini? Enggak, biasa. Enggak terlalu sulit dan enggak terlalu mudah. Dari apa? Bahan apa ini? Dari bahan bekas botol air mineral berukuran 1,5 liter. Bisa meluncur sampai jauh itu ini gimana? Tergantung tekanan dan air. Sementara itu, Tulus Wijayanto, guru pembimbing, dengan praktek peluncuran roket air ini, siswa diajak untuk mereduksi pelajaran teori fisika di sekolah yang diimplementasikan di lapangan. Dengan teknik tertentu dan keseimbangan fisik roket, benda tersebut mampu melesat jauh. Pak, ini resepnya apa Pak? Kok bisa sampai juara pertama dan kedua ini gimana sih? Ya, sebenarnya kita resepnya ya Mas, persiapan dan latihan. Ya, karena kemarin lombanya itu ada 3 penilaian. Yang pertama itu jauh-jauhan, jadi jarak yang terjauh, yang zona yang paling jauh itu nanti akan mendapat skor tertinggi. Yang kedua itu tinggi-tinggian, jadi roket air mana yang tinggi itu nanti akan mendapatkan skor yang paling bagus. Dan yang paling sulit ini adalah sasaran. Nah, ketika sasaran ini setiap tim harus pandai-pandai untuk meramu strategi. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Jember edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.